Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Ini yang ditampilkan oleh YouTube-nya Solo Time, ya. Sambil saya coba bacakan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Karangan bunga mulai berdatangan sampai ada JKW-KW, JKW-KW alias palsu. Hari ini ada kejadian apa? Ambiar ya oleh Dr. KRMT Roy Suryo M.Kes. Semenjak tadi pagi media-media pro Oslo, maksudnya Solo ya, dan YouTube beberapa anggota Ceboker Nusantara mulai heboh dan cukup berisik menayangkan peristiwa yang terjadi hari ini Sabtu 21 Juni 2025 di Gang Kutai Utara nomor 1. Sumber Solo, Jawa Tengah. Mungkin karena saking tampak inginnya segera kejar tayang, sampai ada yang menuliskan pada thumbnail YouTube-nya dengan kata kebanjiran. Nah, video ini tadi saya cek judulnya memang masih kebanjiran ya. Yang menuliskan kebanjiran padahal seharusnya kebanjiran. Adalah Solo Times yang sangat kentara selalu memberitakan apa saja yang terjadi di rumah tersebut. Hari ini mereka menulis judul tayangannya Rumah JKW Kebanjiran, Karangan Bunga dan seterusnya. Bukan kata kebanjiran sesuai EYD. Namun, tentu meski typo itu tidak mempengaruhi arti diksi tersebut, tapi jelas menunjukkan ketergesa-gesaan redaksinya entah karena sebab apa. Padahal tayangannya sebenarnya biasa-biasa saja. Tayangan yang ini ya yang dimaksudkan oleh Roy Suryo. Hanya ingin menunjukkan bahwa hari ini banyak karangan bunga yang berdatangan, mulai dari tafel atau table, karangan bunga meja, hingga krans, bunga papan ukuran besar yang dikirim oleh berbagai pihak melalui florist atau toko bunga yang di seputaran kota yang kini sedang berharap meski jadi kontroversi akibat buta sejarah ingin menjadi DIS, Daerah Istimewa Surakarta. Sedikit tentang DIS yang gerakannya tampak sedang diupayakan. Tentunya hal ini sama sekali sangat berbeda dengan sejarah DIY. Kalau DIY sejak zaman perjuangan Republik Indonesia saat kemerdekaan dulu sudah jelas keberpihakannya. Namun hal detail soal ini sebaiknya saya bahas dalam tulisan tersendiri yang berbeda. Kembali ke tayangan YouTube ini, katanya cukup banyak karangan bunga yang terlihat dan bisa dibaca nama-nama pengirimnya, lengkap dengan merek atau brand perusahaan atau kelompoknya sampai kepada jabatan publik yang kini diembannya. Padahal untuk pejabat publik sekarang sudah ada himbauan efisiensi agar tidak boros mengeluarkan anggaran belanja, apalagi yang berasal dari uang rakyat untuk kebutuhan tersier semacam ini. Terbaca sederetan nama yang kelihatan afiliasinya itu antara lain dari pihak swasta ada Deki Tirta Jaya Ningrat, ada Ali Markus Maspion Group, ada Prayogo Pangestu Barito Pacific Group, ada Tommy Winata Artagraha Group, kemudian relawan pendukungnya seperti Darmizal, Boni Hargens, Pak Iman Raharjo, Jui Negoro dan seterusnya. Pejabat pula ada ya dari karangan bunga dari Kolonel CPM, Sugiarto SIP dan Pompam 4 di Penegoro, Peri Warjiyo Gubernur BI, Bima Arya, Wamendagri, dan seterusnya. Tentunya karena yang dikirim karangan bunga itu hanya bisa nongol sebentar, maksudnya, ini sudah mulai masuk ke tayangan yang ini. Coba kita lihat yang satu lagi, masih dari Solo Time. Pak Jokowi ada muncul. Nah, ini ya di sebelah kiri ini muncul nih. Bahkan di menit kelima sampai akhir orang yang diketahui berasal dari Bandung itu dimanfaatkan oleh beberapa pengunjung itu ya, yang baju batik itu bergaya Jokowi sampai berkata terima kasih ucapannya. Karena sebenarnya ada momentum saat Jokowi nongol sebentar ditemani Iriana dan Wahyudi yang barusan kita perlihatkan sedikit, yang dikenal sempat mengantarkan ijazah ke Mabes Polri, namun tidak tayang di YouTube Solo Times ini. Kesimpulannya, liputan Solo Times di atas makin mengkonfirmasi sakit apa yang sebenarnya dialami oleh Jokowi sampai di momen yang hari terjadinya pun, hari jadi maksudnya ya,
Hanya bisa nongol sebentar dan itu pun berbaju rapat, tidak seperti biasanya. Untung tidak menggunakan sebo atau balaklava, bisa jadi malah viral. Bahkan selain ucapan selamat yang diteriakan, sebagian orang di sana malah juga terdengar kencang teriakan semoga lekas sembuh. Kalau memang sakit, sebaiknya memang segera ditangani atau diobati serius agar segera pulih. Ya, begitu disampaikan oleh Roy Suryo. Tulisan ini menggambarkan ya, suasana hari Sabtu ini 21 Juni di Gang Kutai Utara nomor 1 Solo, rumah yang dikenal sebagai kediaman mantan Presiden Jokowi. Peristiwa yang dikemas seolah sebagai perayaan dengan banyaknya karangan bunga itu justru memunculkan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban. Karangan bunga umumnya kan kita berikan dalam dua konteks. Satu, simpati karena ada sakit, duka, atau penghormatan, atau dukungan semacam perayaan, pencapaian, atau penghargaan. Nah, dalam konteks ini, makna dari karangan bunga menjadi kabur. Apakah ini bentuk dari dukungan simbolik terhadap Jokowi yang sedang dalam tekanan? Ataukah semacam ucapan selamat tinggal gitu di akhir ASD pasca kekuasaannya ini dengan berbagai kontroversi hukumnya? Nah, Roy Suryo menyindir ironi ini dengan menyebut kemunculan JKW-KW di lokasi karena seolah itu memperparah kesan bahwa publik sedang disuguhi sandiwara simbolik, bukan klarifikasi nyata terhadap isu serius yang sedang mengemuka. Ya, terutama soal ijazah Jokowi yang tengah dipertanyakan. Maka kita melihat ini ada juga kritik terhadap media dan produksi narasi murahan yang disampaikan oleh Roy Suryo yang mencatat keganjilan dan kegopohan dari media-media pro-Jo dalam penggunaan typo seperti kebanjiran yang harusnya kebanjiran. Ini menandakan ini sebuah kerja tayang yang serampangan. Narasi yang lebih mementingkan efek publik ketimbang isi substansi. Lebih lanjut, beliau juga mengkritisi produksi narasi rame tapi kosong, di mana alih-alih menjelaskan secara faktual atau menyentuh isu krusial, media hanya menayangkan kiriman karangan bunga. Penampakan orang yang menyerupai Jokowi dari Bandung barusan. Visualisasi tanpa makna atau keterhubungan dengan realitas politik yang saat ini terjadi. Jadi singkatnya, upaya menciptakan suasana yang terkendali dan positif ini justru terkesan dipaksakan bahkan lucu ketika muncul sosok Jokowi palsu yang dimanfaatkan untuk berpose ucapan terima kasih. Maka kita juga melihat bahwa Roy Suryo menyoroti nama-nama juga pejabat aktif dan tokoh pengusaha yang mengirimkan bunga. Padahal tentu kita tahu kebijakan Pak Prabowo hari ini efisiensi. Untuk hal-hal yang seperti ini tidak perlu karangan bunga. Mungkin termasuk juga pernikahan anaknya Ahmad Dhani kemarin nih, yang sangat banyak sekali itu karangan bunganya. Uang negara tentu jangan dipakai lah untuk ini. Mungkin kalau uang pribadi ya untuk contoh sih tidak bagus juga saya kira ya. Tapi dalam hal ini Roy sedang mengisyaratkan bahwa kiriman karangan bunga tersebut bisa dibaca sebagai upeti simbolik dari lingkaran oligarki atau kekuatan ekonomi politik yang masih berharap kepentingan dalam orbitnya Jokowi, meski beliaunya sedang goyah atau sakit. Nah, kita juga melihat isu kesehatan yang masih tertutup. Roy mencoba menilik hal ini ketika Jokowi muncul sebentar dalam kondisi tertutup rapat bajunya, tidak seperti biasanya gitu. Berbeda ya, kalau yang biasanya tampak lebih casual begitu. Dan tadi ada teriakan, semoga lekas sembuh. Yang memperkuat dugaan publik soal kesehatan Jokowi memang yang semakin memburuk. Tapi yang paling penting bukan sekedar apakah Jokowi sakit atau tidak, melainkan kenapa informasi ini tidak disampaikan secara terbuka. Karena sebagai tokoh publik di era transparansi hari ini, apalagi mantan presiden, saya kira etisnya sih itu disampaikan saja bagaimana kondisi kesehatannya. Karena kalau tidak, ini bisa berujung pada ketidakstabilan gitu. Muncul spekulasi liar, bahkan bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bermain dalam ruang-ruang gelap kekuasaan. Dan yang JKW-KW tadi
alias Jokowi palsu, saya kira ini juga bisa dibaca sebagai simbol pengganti bayangan, karena yang asli tidak bisa tampil sepenuhnya. Maka sindiran keras dari Roy bahwa publik sedang dipermainkan oleh figurasi, bukan kejelasan. Atau bahkan menjadi ironi tragis bahwa yang asli sedang dalam proses diamankan. Yang palsu mewakili gestur simbolik di ruang publik. Tapi apapun tafsirnya, kehadiran JKW-KW ini mempertegas absurditas situasi politik hari ini. Maka tulisan Roy Suryo ini bukan sekedar olok-olok terhadap momen di Gang Kutai, tapi pembongkaran simbolik atas kondisi politik dan hukum Indonesia yang makin karikatural. Karangan bunga yang seharusnya menjadi tanda simpati justru menjadi alat pencitraan, panggung teatrikal kekuasaan, dan kedok untuk menutupi krisis kepercayaan yang makin dalam. Maka kemunculan Jokowi secara terbatas barusan, ditambah penampakan yang KW di lokasi ini menyiratkan bahwa yang nyata semakin sulit dijangkau, yang palsu justru lebih luas menari di atas kebingungan publik. Maka catatan penutupnya adalah tulisan Roy ini menjadi pengingat bahwa teater kekuasaan sedang dipentaskan di tengah krisis kepercayaan. Rakyat hanya disuguhi bunga, bukan jawaban. Yang palsu meriah di layar, yang asli entah kemana lagi. Dan mungkin sedang sakit. Tapi kalau memang benar sakit, sebaiknya segera ditangani. Kalimat Roy Suryo bukan cuma pesan kemanusiaan, tapi juga sindiran tajam bahwa sakitnya negeri ini tak boleh terus dibiarkan tanpa pengobatan yang serius.